Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bista'nu ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan takdimi Bapak Dr. Muhammad Walid MA selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-temanku seperjuangan dalam teman kelas manajemen magister manajemen pendidikan Islam kelas C Win Maliki Malang. Alhamdulillah kita dipertemukan meskipun tidak secara langsung, akan tetapi mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu secara langsung dan menghadapi wabah yang sekarang menerpa kita semua. Sebelum mulai saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Daniel. Di sini saya kebagian untuk membahas tentang supervisi sarana prasarana dalam pendidikan. Sebelum masuk kepada ranah supervisi sarana prasarana, kita harus tahu apa itu supervisi. Ini cuman gambaran ringkasan saja tentang apa itu supervisi, yaitu supervisi berasal dari dua kata. Yang pertama super dan vision, yang mana artinya itu atas atau punya power, dan yang kedua vision yang artinya penglihatan. Jadi kalau digabungin, supervisi ialah semacam kiasan untuk menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Untuk selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Untuk yang pertama yaitu sarana. Sarana ialah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan. Misalnya yaitu ruang kelas, buku, papan tulis, yang mana di sini tujuannya dalam kegiatan belajar. Maka alat bantu untuk melakukan tercapainya kegiatan belajar yang baik dan efektif, efisien dan sebagainya, maka dibutuhkan alat penunjang untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar seperti buku, alat tulis, papan dan sebagainya, yang mana itu sangat membantu dalam kegiatan belajar. Karena kita itu dalam ranah sarana prasarana pendidikan, maka alat-alat yang dibutuhkan yaitu berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di situ. Sedangkan prasarana yaitu alat yang tidak langsung. Kalau tadi sarana adalah alat langsung yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, akan tapi kalau prasarana itu tidak langsung digunakan dalam untuk mencapai tujuan, tetapi sangat berguna untuk dalam hal di luar kegiatan pendidikan tersebut. Misalnya yaitu lokasi bangunan sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya, mana itu tempat tersebut menjadi salah satu hal urgen dalam suatu lembaga, khususnya di lembaga pendidikan itu sangat membutuhkan tempat dalam kegiatan pendidikan tersebut gitu. Dan yang selanjutnya kalau kita simpulkan, sarana prasarana yaitu alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik. Jadi khususnya kalau di yang kita bahas adalah pendidikan, maka sarana prasarana yaitu alat penunjang keberhasilan dalam kegiatan pendidikan, misalnya kegiatan belajar mengajar, maka sarana prasarana menjadi menjadi alat bantu untuk melakukan proses kegiatan tersebut gitu. Dan selanjutnya yaitu untuk jadi kita simpulkan bahwasanya supervisi, seorang supervisi itu yaitu pemantau kan, jadi pemantau, kegiatan pemantauan. Jadi supervisi sarana prasarana dalam pendidikan yaitu suatu kegiatan yang mengawasi sarana prasarana untuk terselenggaranya pendidikan. Jadi supervisor maksud saya itu melakukan kegiatan supervisi dalam hal sarana prasarana, khususnya di sini untuk mengawasi apa saja sarana prasarana yang ada yang mendukung dalam terjadinya terselenggaranya kegiatan pendidikan dalam suatu lembaga tersebut. Misalnya kepala sekolah atau wakasapras, khususnya kalau dalam
lembaga pendidikan umumnya itu memantau alat atau sarana atau prasarana apa yang dibutuhkan atau yang ingin digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan, misalnya kegiatan belajar mengajar, agar kegiatan tersebut itu bisa lancar, teratur, efisien dan efektif di situ. Itulah gunanya sarana prasarana. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang proses administrasi dari sarana prasarana. Ini karena administrasi sarana prasarana di sini itu sangat urgent bagi seorang supervisor. Nah, misalnya seorang kepala sekolah juga itu harus mengerti apa saja kegiatan administrasi sarana prasarana yang ada di lembaganya tersebut. Nah, jadi apa itu administrasi sarana prasarana pendidikan? Yaitu semua komponen atau semua benda yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Jadi semua komponen, entah itu yang barangnya fisik maupun non fisik bentuknya seperti apa dan apa saja yang mendukung kegiatan dalam tercapainya kegiatan pendidikan, maka itu disebut administrasi sarana prasarana ya. Jadi seorang supervisor harus memahami apa itu sarana prasarana di dalam pendidikan. Nah, yang pertama ada sekitar 7 ya. Kalau di sini saya menemukan karena keterbatasan dari sumber yang ada, karena di sini memang cuman hanya bisa diambil dari sumber-sumber internet. Jadi di sini saya mengumpulkan itu ada beberapa aktivitas kegiatan administrasi sarana prasarana yang meliputi, insya Allah ada 7. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang. Di sini setidaknya lembaga atau sekolah itu harus merencanakan apa saja yang ingin dilakukan supaya fasilitas itu bisa diperbanyak. Misalnya papan tulis atau komputer misalnya atau LCD yang mau digandakan, maka itu kita seorang supervisor itu harus memahami apa saja yang dibutuhkan, perencanaannya itu, kegiatannya itu harus diketahui. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu pengadaan barang, ya, makna pengadaan barang itu merupakan kegiatan yang menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Nah, di sini ada beberapa pengadaan barang di sini semuanya suatu barang yang mana itu belum ada terus ditambahkan, itu namanya pengadaan. Nah, itu bisa berbentuk barang, benda atau jasa gitu. Ada beberapa pengadaan yang harus dilakukan dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Misalnya yang pertama itu pengadaan tanah, yang mana kalau memang siswanya itu mungkin biasanya itu setiap tahunnya mampu menampung 300, tetapi tahun-tahun ke depannya siswanya akan meningkat sehingga lahan untuk lembaga tersebut itu kurang, maka lembaga tersebut itu harus melakukan namanya pengadaan tanah atau pelebaran kalau bahasanya, bahasa kasarnya gitu. Dan yang kedua itu pengadaan bangunan, seperti yang hampir sama dengan yang pertama. Kalau memang sudah tanahnya itu ada, maka harus dibangun namanya pengadaan bangunan, sehingga itu membuat kegiatan belajar mengajar dalam lembaga pendidikan itu efisien. Karena pada umumnya dalam kegiatan belajar mengajar itu dalam satu ruangan, satu kelas itu setidaknya itu maksimal itu 20 orang. Kalau suaminya satu kelas itu bisa 40 orang, maka kegiatan belajar mengajarnya ini sudah tidak efektif dan tidak efisien karena terlalu banyak, dan fasilitas yang ada ataupun bangunan yang ada itu di lembaga tersebut kurang mendukung, maka dibutuhkannya adanya pengadaan. Nah, ini khusus
lembaga-lembaga yang pada umumnya, tetapi tidak semua lembaga bisa melakukan pengadaan bangunan maupun pengadaan tanah tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengadaan perabotan, yaitu alat-alat. Yang selanjutnya itu pengadaan kendaraan, ya, dan yang selanjutnya itu pengadaan sarana pendidikan seperti alat pelajaran, alat peraga, dan sebagainya, hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Yang selanjutnya itu pembelian dengan biaya pemerintah. Ini kalau yang yang apa ya, yang dinas ya. Kalau yang swasta mungkin pakai dana sendiri. Dan yang selanjutnya itu pembelian dan pembiayaan SPP. Yang ketiga bantuan dari BP3 dan lainnya. Dan yang selanjutnya itu bantuan dari masyarakat lain. Artinya biasanya kan ada banyak lembaga juga dibantu oleh masyarakat supaya kegiatan atau sarana prasarananya itu bisa dilengkapi. Biasanya itu banyak bantuan dari sekitar masyarakat yang ada di sekolah atau lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu kegiatan dari administrasi sarana prasarana, yaitu inventaris, yang mana kegiatan untuk mencatat apa saja sih barang-barang yang sudah yang sudah baik dan yang sudah rusak atau gimana. Mungkin kegiatan ini itu kegiatan untuk mencatat apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan, yang harus diperbaiki, dan apa saja yang ingin ditambah atau dikurangi. Itu kegiatan inventaris. Dan yang selanjutnya keempat yaitu kegiatan penyaluran, yang mana kegiatan yang menyangkut pemindahan barang tanggung jawab dari instansi pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain, seperti sebuah lembaga itu diberikan kepercayaan oleh mungkin dari buku-buku instansi buku, misalnya 3 serangkai atau dan sebagainya, itu menyalurkan tanggung jawab, bahwasanya tanggung jawab penyerahan pembelian buku itu diserahkan penuh kepada lembaga tersebut yang diserahkan oleh instansi yang lainnya. Mungkin dan selanjutnya yaitu 5 yaitu pemeliharaan. Jadi supervisor harus juga melihat bagaimana pemeliharaan dari suatu lembaga tersebut. Apakah pemeliharaannya itu dilakukan baik atau buruk. Misalkan di sebuah sekolah tersebut kegiatannya memakai alat yang berlebihan, misalnya LCD-nya ketika dipakai ternyata belum dimatikan sampai 1 hari penuh atau 2 hari bahkan, sehingga membuat alat-alat yang ada, sarana yang ada itu makin rusak gitu. Bagaimana pemeliharaan di lembaga tersebut. Jadi supervisor itu harus mengetahui bagaimana pemeliharaan sarana prasarana yang ada di lembaga yang ia supervisikan gitu loh. Dan yang selanjutnya yang keenam yaitu rehabilitasi, yaitu merupakan kegiatan untuk memperbaiki dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadang. Jadi rehabilitasi atau itu kegiatan yang mana apabila sarananya rusak maka harus diperbaiki. Misalkan komputernya rusak, sekiranya masih bisa diperbaiki maka harus diperbaiki gitu. Dan yang terakhir yaitu penghapusan atau penyingkiran. Ini kegiatan ini apabila sarana prasarananya itu sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki, maka adanya penghapusan ini harus dilakukan agar tidak menambah beban dari lembaga tersebut. Apabila misalkan ada sound atau komputer yang rusak atau papan yang tidak layak pakai dan tidak bisa diperbaiki, maka yang harus dilakukan yaitu disingkirkan atau dibuang gitu, dihapus dari data sarana prasarana dalam lembaga tersebut. Dan yang selanjutnya itu macam-macam sarana prasarana. Yang pertama ditinjau dari fungsinya. Di sini ada 2, dilihat dari fungsinya, yaitu berfungsi pendidikan yang prasarana itu berguna untuk kehadiran yang prasarana ini kan merupakan
alat yang secara tidak langsung atau tidak menentukan dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya adanya lapangan atau lahan, ini kan tidak mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas gitu loh. Jadi prasarana ini tidak menentukan. Sedangkan untuk sarana ini itu yang pertama, dan yang kedua yaitu secara fungsinya itu secara langsung, artinya seperti sarana. Nah, seperti sarana ini seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktek maupun media yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar itu sangat dibutuhkan, dan itu sangat langsung ketika dibutuhkan ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Beda dengan prasarana yang mana tidak terlalu dibutuhkan gitu loh. Dan yang kedua yaitu ditinjau dari jenisnya. Di sini ada dua jenis sarana prasarana. Yang pertama itu yang fisik, yang tampak, yaitu benda mati yang tampak. Dan yang kedua itu non fisik, yang tidak tampak. Untuk yang pertama kita sudah ketahui, yang nampak itu seperti yang saya sudah sampaikan banyak sekali, seperti media, komputer, LCD, alat peraga dan sebagainya, yang mana tampak untuk dilakukan gitu. Tampak untuk digunakan maksudnya. Dan yang kedua ada yang tidak tampak. Contohnya apa yang tidak tampak? Contoh jasa. Jasa ini tidak tampak. Dilihat itu tidak tampak. Fisiknya bendanya itu tidak tampak, tapi bisa dirasakan jasanya. Itu contohnya seorang waka sarana prasarana memperbaiki alat-alat pelajar atau media itu yang rusak. Ini kan jasanya sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan adanya diperbaiki oleh Wakasapras, maka kegiatannya itu bisa berlangsung. Itu yang dimaksud dengan jenisnya. Itu termasuk kegiatan fasilitas sarana prasarana pendidikan juga. Yang ketiga itu ditinjau dari sifatnya ya, yaitu sifatnya itu bisa bergerak dan tidak bergerak. Artinya ini banyak benda yang misalkan yang tidak bergerak kan kita tahu, seperti buku, komputer dan sebagainya. Ada juga barang yang bisa bergerak, misalkan alat transportasi kendaraan seperti sepeda motor, yang mana ini dibutuhkan dalam mungkin kegiatan memperbaiki alat pembelajaran kan membutuhkan sepeda motor mungkin. Ini alat penggerak ini, alat transportasi ini termasuk alat yang bisa bergerak gitu kan. Jadi termasuk kategori tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengaruh dari sarana prasarana sebenarnya banyak, cuman saya pribadi itu mengambil hanya dua. Yang pertama itu terhadap pengaruh terhadap proses pembelajaran. Apabila dalam proses pembelajaran tidak adanya sarana prasarana, maka kegiatan apabila tidak apabila tidak adanya sarana prasarana dalam proses pembelajaran, ini akan sulit, tidak efisien dan tidak efektif. Misalnya tidak ada buku atau alat papan tulis, sehingga itu sulit. Memang bisa, akan tetapi itu sangat tidak efektif, tidak efisien, bahkan sulit dilakukan dalam kegiatan proses pembelajarannya, karena misalkan tidak ada buku yang menjadi acuan. Jadi sumber belajarnya ini maka tidak ada gitu. Misalkan yang bagian kedokteran tidak ada alat peraga, bagaimana mengetahuinya dan bagaimana mempraktekannya, kan seperti itu. Jadi sangat sulit, sangat berpengaruh sekali dampaknya terhadap dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pendidikan gitu loh. Yang kedua itu sarana prasarana itu berpengaruh terhadap prestasi bagi siswa. Sebenarnya bukan hanya siswa saja sebenarnya, tapi yang lain. Cuman kenapa kok saya masukkan nomor 2? Karena kita lihat di era sekarang, alat-alat atau sarana yang ada itu sangat dibutuhkan, khususnya teknologi, karena kita sudah di era globalisasi sekarang. Teknologi itu sangat dibutuhkan, maka itu juga menjadi penunjang prestasi siswa. Misalkan seorang anak di desa yang mana tidak tahu bagaimana gajah karena dia tidak melihat gajah. Akhirnya dengan adanya teknologi, sarana tersebut dimunculkan dengan ada gambar,
maka wawasan sang anak itu bisa bertambah. Oh, ternyata gambar bentuk dan warnanya gajah itu seperti ini. Karena prestasi itu bukan hanya menjadi juara, akan tetapi bertambahnya wawasan itu juga termasuk prestasi bagi siswa tersebut gitu lah. Jadi kalau saya simpulkan bahwasanya supervisi sarana prasarana yaitu pemantauan kegiatan yang sarana prasarana yang ada dalam pendidikan agar terselenggaranya kegiatan belajar mengajar tersebut, gitu loh. Jadi sangat urgent sekali bagi supervisor untuk memantau sarana prasarana di suatu lembaga pendidikan gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.